Lama tak terdengar kabarnya, aktris senior sekaligus politisi Angelina Sonda mendadak kembali menjadi sorotan publik. Ya, setelah 10 tahun mendekam di balik jeruji besi, rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, ia pun dikabarkan akan segera bebas pada bulan Maret 2022 mendatang. Lantas benarkah di balik kebebasannya setelah 10 tahun, Angelina Sonda telah membayar uang denda sebesar 8,8 miliar rupiah? Bagaimana pula penjelasan kuasa hukum Angie terkait masih adanya 4,5 miliar uang yang harus dikembalikan Angie atau diganti dengan kurungan 4 bulan 15 hari? Menjalani hari-hari di balik jeruji besi, seperti apa potret keseharian Angie selama 10 tahun terakhir? Benarkah ia merupakan seorang tahanan senior yang berkelakuan baik dan juga aktif membantu para tahanan lainnya untuk melakukan berbagai kegiatan di lapas? Lalu seperti apa kerinduan yang dirasakan oleh keluarga jelang kebebasan Angie dalam beberapa waktu ke depan? Dan benarkah Angie kerap kali menangis ketika mengingat buah hati tercinta selama menjalani masa tahanan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, 27 April 2012 silam seolah menjadi memori kelam bagi seorang Angelina Sonda. Ya, tepat di momen itu, istri almarhum Adjie Massaid itu ditangkap dan secara resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam kasus yang menjeratnya tersebut, wanita yang akrab disapa Angie ini terbukti menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 1,2 juta dolar Amerika dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan atau yang dikenal dengan kasus Wisma Atlet. Ia menerima vonis dari Pengadilan Negeri Tipikor selama 12 tahun kurungan penjara dan juga denda sebesar 500 juta rupiah pada 21 November 2013. Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham menjelaskan bahwa Angie telah membayar pidana denda sebesar 500 juta rupiah. Dan tidak hanya itu, Angie pun juga telah membayar pidana denda pengganti sebesar 2,5 miliar rupiah serta 1.200.000 dolar Amerika. Secara keseluruhan, artinya Angie telah membayarkan senilai hampir 8,8 miliar rupiah uang pengganti. Namun, lantaran tidak sanggup membayar sisa uang pengganti senilai 4,5 miliar rupiah, Angie pun harus menjalani pidana kurungan selama 4 bulan 15 hari sebagai penggantinya. Angelina Sondak atau nama lengkapnya Angelina Patricia Pikan Sondak. Pertama kali ditahan itu di tanggal 27 April 2012. Artinya tahun ini itu masuk ke 10 tahun ya. Terlepas dari itu, Mbak Angie juga sudah ada pidana denda ya, pidana denda 500 juta sudah dibayarkan. Terus total pidana dendanya juga untuk uang pengganti itu ada 2,5 M dan 1.200.000 dolar. Totally sudah dibayar sekitar 8,8 miliar.
itu penggantinya 1 tahun, artinya masih ada sekitar 4,5 M lagi, dan 4,5 M itu diganti dengan pidana kurungan sekitar 4 bulan atau 4 bulan 15 hari. Edi kan lewat pengadilan 2 kali tetap 4 tahun setengah kan, ya kan. Lalu ini tiba-tiba dia naik menjadi 12 tahun dengan denda yang kita nggak sanggup bayar, karena juga memang kita dimati, ya kan. Saya nggak tahu siapa yang menilai keadilan itu. Selama menjalani pidana penjara, Angelina Sonda menerima remisi selama 3 bulan. Hal tersebut merupakan remisi dasawarsa, memang diberikan setiap 10 tahun sekali bagi semua warga binaan. Artinya, Angie akan menjalani cuti menjelang bebas pada Maret 2022. Namun meskipun sudah menghirup udara bebas, Angie tetap masih harus menjalani masa wajib pelapor selama 3 bulan setelahnya dan mendapatkan bimbingan oleh petugas pemasyarakatan. Tahun ini kemungkinan di bulan Maret ya Mbak Angie nanti bebas, tapi bukan bebas murni ya, karena Mbak Angie di kasusnya ini selama 10 tahun ini mendapatkan remisi 3 bulan. Remisi apa? Remisinya itu adalah remisi dasawarsa. Dari 3 bulan ini Mbak Angie berhak untuk diprogramkan cuti menjelang bebas. Dan selama 3 bulan ke depan setelah Mbak Angie keluar itu masih wajib lapor ya, masih dilakukan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan. Sambil saya luruskan ya kan bahwa ada pemberitaan di luar yang mengatakan ada kemarin tuh Mbak Angie gagal bebas. Bahwa sampai saat ini kami sebagai kuasa hukum belum pernah menerima pemberitahuan tentang terkaitnya gagal bebas. Alhamdulillah sejauh ini on the track, semua berjalan lancar. Secara administrasinya ya kan dalam rangka cuti menjelang bebas telah selesai. Menghadapi kehidupan kita tidak terlalu khawatir. Yang penting matahari masih terbit, kita syukuri saja. Syukurilah apa yang sedang terjadi, karena kita belum tahu apakah kita masih bisa mensyukuri hal ini besok ketika Allah sudah memanggil kita pulang. Menjalani hari-hari di balik jeruji besi, seperti apa potret keseharian Angie selama 10 tahun terakhir? Benarkah ia merupakan seorang tahanan senior yang berkelakuan baik dan aktif membantu para tahanan lainnya untuk melakukan berbagai kegiatan di lapas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Tidak ada ujian yang diberikan oleh Sang Pencipta dan tak mampu dilalui oleh umatnya. Memang bukan hal yang mudah bagi Angelina Sonda menjalani masa-masa hukumannya. Terlebih di 3 tahun pertama mendekam di jeruji besi, sempat membuat Angie stres dan juga tertekan. Namun, seiring berjalannya waktu, Angie pun mulai dapat beradaptasi dengan kehidupan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya itu. Perubahan demi perubahan ke arah positif pun terjadi dalam diri Angie, bahkan begitu drastisnya. Ya, dibanding terpaku dalam kesedihan berlarut-larut, Angie pun mengisi masa hukumannya dengan melakukan kegiatan positif dan juga bermanfaat. Rika Aprianti, Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham pun membenarkan jika selama 10 tahun terakhir di lapas wanita, Angie tidak pernah melakukan pelanggaran, bahkan menjelma menjadi sosok senior yang baik bagi para warga binaan lainnya. Banyak menginspirasi
terinspirasi. Interaksinya sangat bagus dengan warga binaan, tidak pernah ada pelanggaran yang terjadi oleh Mbak Enggi. Artinya dia juga sudah bisa membantu kita, tugas Lapas Perempuan Jakarta khususnya, untuk mengajak warga binaan juga untuk mengikuti pembinaan. Ya baik itu tadi pembinaan kepribadian itu seperti pengajian, pendidikan, ya, dan keterampilan. Kemandirian itu keterampilan. Mbak Enggi kan sedang berkebun juga. Saya alhamdulillah masih diberikan semangat oleh Allah. Nah, saya juga melihat beberapa psikologis dari teman-teman saya yang benar-benar down, yang akhirnya harus sering berobat. Saya bersyukur bahwa walaupun di dalam tahanan, saya masih diberikan kesehatan, saya juga masih punya semangat dan harapan hidup. Pasti menulis, berkebun, harus ada kegiatan-kegiatan untuk mengatasi derita itu secara the power of positive thinking. Dan dia tetap berpikir positif mungkin karena sikap kami, sikap kekuatan kasih. Kelakuan baik Enggi selama 10 tahun itu pula yang akhirnya membuat memenuhi syarat untuk menerima remisi selama 3 bulan dan cuti menjelang bebas. Namun, tidak lama lagi menghirup udara segar, Enggi justru dilanda perasaan haru dalam hatinya. Semua itu lantaran ia harus berpisah dengan para warga binaan lainnya setelah bertahun-tahun menjalani suka maupun duka bersama-sama. Dia tuh orangnya penyayang ya. Dia sama dia tuh dirangkul. Kalau bisa tuh sama dia ditarik buat bener. Makanya kegiatan dia di sana banyak. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan otak kita dan kekuatan kita, dan hanya bisa diselesaikan dengan waktu. Dan ketika hanya bisa diselesaikan dengan waktu, maka modal kita hanyalah sabar. Perasaannya, saya tanya Mbak Enggi, apa nih? Udah dalam waktu dekat ini akan menghirup udara bebas. Artinya, kan 10 tahun menjalani masa tahanannya. Lalu Mbak Enggi bilang, Mas, saya nih saat ini lagi sedih-sedihan banget. Kenapa? Kan sesama kan warga binaan, lalu saya cukup dekat dengan mereka. Terus ya bahkan kita tahu semua kan, artinya bahwa ketika Mbak Enggi menikah dengan Mas Aji kan Mbak Enggi menjadi seorang mualaf. Bahkan Mbak Enggi cerita sekarang tuh dia udah bisa ngajarin ngaji warga binaan yang lain yang belum bisa ngaji. Lalu seperti apa kerinduan yang dirasakan oleh keluarga jelang kebebasan Enggi dalam beberapa waktu ke depan? Dan benarkah Enggi kerap kali menangis ketika mengingat buah hati tercinta selama menjalani masa tahanan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat untuk dijalani, terlebih bagi Angelina Sonda di balik jeruji besi. Kerinduan pun semakin memupuk di hatinya hari demi hari yang dilewati dengan penuh kekuatan hanya demi untuk kembali berkumpul bersama keluarga tercinta. Kerinduan itu pula dirasakan oleh Muji Mas Said, adik Aji Mas Said, menanti bebasnya Enggi dari masa hukuman. Menurutnya, ia dan seluruh keluarga sudah sangat menantikan momen bahagia itu untuk segera terwujud. Terlebih bagi Keanu, putra tunggal Enggi dan almarhum Aji yang ia tinggalkan menjalani hukuman saat usianya masih 2 tahun. Terlepas dari semua itu, rupanya ada sebuah nazar yang akan dilakukan Enggi setelah bisa menghirup udara bebas, di mana wanita 44 tahun itu akan bersimpu di hadapan orang tuanya untuk meminta maaf serta berziarah ke makam almarhum suami tercinta Aji Mas Said.
dari Keanu, dari Opa dan Oma, ya senang lah, ya kan, sudah 10 tahun, ya cukup lama ya. Jadi kita bisa berkumpul lagi nanti bersama keluarga, ya kita senang banget. Buat keluarga sih senang, karena apalagi buat Keanu, ya kan, Keanu sudah membutuh mamanya. Dari dulu saya suka bercanda sama Angie, ya, ngobrol tentang hidup, ya kan. Jadi pengen ngobrol aja gitu, ya sampai ketawa-ketawa, ya just old days like that, that we are doing that before. Semoga cepat, karena udah sabar dengan buat Angie keluar dan bisa berkumpul dengan keluarga. Saat menghirup udara bebas, Mbak Angie akan bersujud syukur, akan bersujud syukur, lalu dia akan ketemu opa dan omanya, ya orang tuanya, dia akan ketemu bahasanya kan selalu opa oma dia, bahasanya dia akan ketemu orang tuanya untuk minta maaf. Setelah itu katanya dia mau kunjungi ke makam Mas Haji. Ya, selama menjalani hari-hari 10 tahun di lembaga pemasyarakatan, tak pelak, salah satu hal yang membuat hatinya selalu tersayat adalah ketika mengingat Keanu. Ya, sebagai seorang ibu, Angie merasa kehilangan begitu banyak waktu untuk mencurahkan dan juga memperhatikan tumbuh kembang sang putra tercinta. Setiap kali momen itu datang, Angie pun kerap kali menangis, bahkan tidak mau makan ataupun keluar selama berhari-hari. Karena itulah, setiap kali mendapat kunjungan dari Keanu yang kini sudah berusia 13 tahun, Angie pun merasakan kebahagiaan tiada tara di dalam hatinya. Dan setelah bebas kelak, Angie pun akan berusaha untuk menebus seluruh waktu yang hilang bersama Keanu dan juga seluruh keluarga tercintanya. Kalau buat nangis dia sering sih aku ya. Apalagi masalah tentang anak ya, Keanu. Matanya udah bengkak. Udah itu yang namanya jidat itu udah keringet semua tuh makanya. Lu kenapa 3 hari nggak makan? Dia nggak keluar kamar. Lagunya itu Mother, how are you today? This is a note from your daughter. Ya udahlah gitu pokoknya. Pokoknya aku bilang ke mama, aku baik-baik saja di rutan, nggak usah terlalu dipikirin. Insya Allah akan ada waktu untuk saya bebas. Insya Allah akan ada waktu untuk saya bebas. Keanu itu udah banyak sekali membuat saya sedih gitu. Harusnya saya yang ada di samping Keanu ngerawat ini oma saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.